Prestasi hebat di UIN, cerita seru bikin happy, berbicara inspiratif, di Alinea semua positif. Hai, selamat datang di Alinea, merangkai kata menjadi cerita bersama saya Muhammad Yusuf Prawiro. Untuk memperkuat tali silaturahmi dan rasa kepedulian yang lebih tinggi, mahasiswa juga harus meningkatkan kolaborasi yang menginspirasi untuk negeri. Untuk itu, episode kali ini kita akan berbincang dengan anak muda yang super aktif dan pastinya menginspirasi yang menjadi delegasi program KKN kolaborasi UIN Raden Intan Lampung bersama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ini dia Muhammad Haris Munandar dan Rio Daliansyah. Alinea setiap Jumat, info kampus buat dirimu. Berinspirasi dengan cerita mahasiswa penuh karya. Halo, Hai. apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang tentang KKN kolaborasi, teman-teman Alinea penasaran nih siapa sih yang ada di sini? Mungkin boleh perkenalkan dulu nih. Dari Haris boleh? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Muhammad Haris Munandar. Aku dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7. Dari Rio? Halo semuanya, perkenalkan saya Rio Daliansyah, saya dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara, semester 7. Oke. Untuk kegiatan selain mahasiswa nih apa? Atau ada kegiatan di luar kah dari Haris dan Rio? Kalau di luar paling beberapa kali aku ikut produksi film ya, freelance sebagai filmmaker. Terus kalau di kampus sih ya aku fokus buat skripsi dan di UKM. Kalau Rio gimana nih? Kalau sekarang kesibukannya yang paling utama sih kuliah di skripsi. Yang kedua, saya fokus di karate di Federasi Karate Do Indonesia di bagian wasit, kemudian di kampus di UKM Pramuka. Berarti sama semua nih ya, semester akhir semua ya? Iya, benar. Yang lagi ngerjain skripsi. Ya. Oke. Sebelum kita membahas apa KKN kolaborasi lebih dalam nih, mungkin teman-teman Alinea masih belum tahu nih, kira-kira apa sih KKN kolaborasi gitu. Mungkin boleh dari Haris. Ya, kalau KKN kolaborasi itu sebuah program yang dirancang oleh LP2M UIN Raden Intan Lampung yang melibatkan dari kampus-kampus lain juga. Jadi nggak cuman 2 kampus, bisa lebih bahkan. Dan kemarin kita bekerja sama dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kita ditempatkan di Yogyakarta dan mengabdi kepada masyarakat. Dari Rio ada tambahan? Ya, untuk KKN kolaborasi sendiri memiliki program kerja yang jangkanya mungkin cukup diperlukan ya. Yang pertama mempersatukan perspektif sehingganya munculnya ide-ide baru baik di tempat KKN maupun di tempat perguruan tinggi gitu. Oke, berarti tuan rumahnya di Jogja ya? Ya, tuan Kalian ditempatin di Jogja. Dari UIN Raden Intan Lampung ada berapa delegasi nih? Kalau boleh tahu? Kita tuh ada 14 mahasiswa yang berangkat ke Jogja. Oh, 14 ya? 14. Berarti lumayan banyak lah ya? Lumayan banyak. Mungkin dari KKN reguler selain kolaborasi, lumayan paling banyak KKN kolaborasi ini ya? Banyak ya. Oke, nah kira-kira sebelum terpilih yang menjadi delegasi UIN Raden Lampung, ada kan proses seleksi gitu dari awal sampai kalian terpilih gitu menjadi delegasi dari UIN. Kira-kira gimana nih proses seleksinya dari Rio? Ya, untuk proses seleksi sendiri memiliki 3 tahap. Yang pertama kita ada di berkas, yang kedua di wawancara, yang terakhir pastinya pengumuman. Di masing-masing itu tentunya kita juga mempersiapkan berkas-berkas itu baik dari material maupun formil gitu. Gitu. Dari Haris ada tambahan? Ya, tadi ada 3. Pertama pemberkasan ya. Berkasnya ya lumayan banyak juga. Banyak ya. Ya, kayak KHS, IPK minimal 3,25. Syaratnya juga ada TOEFL. TOEFL. Terus yang paling penting adalah SK kepengurusan organisasi. Gitu. Terus habis lolos itu pemberkasan kita wawancara. Kalau lolos wawancara udah alhamdulillah pengumuman. Nah, dari proses tadi kan banyak ya KKN non-reguler lainnya seperti menulis rumpun, internasional, moderasi, dan kebangsaan. Kira-kira apa yang ngebedain dari KKN-KKN mereka untuk KKN kalian tersebut sehingga bisa lolos menjadi delegasi Winril? Bedanya ya paling kita ditanyain
kenapa milihnya Jogja gitu. Oh, kenapa milih Jogja Kenapa gitu ya? milih Jogja padahal ada tempat lain gitu. Sebenarnya beberapa dari kita juga ada yang bimbang mau kemana ya, pengen ke Bandung apa pengen ke internasional gitu, tapi aku sih yakin maunya Jogja aja. Woi, kalau dari Rio gimana? Ya sama seperti Sama ya? yang disampaikan Kak Haris, mungkin lebih spesifikasi kita apa yang mau kita ambil di sana di Jogja, apa yang mau kita cari di sana. Yang penting yang pasti kita mencari adat budaya yang sudah menjadi adat kebiasaannya di sana. Oh, berarti Jogja ini menurut kalian menarik banget ya Menarik kotanya. banget. Apalagi untuk KKN ya, untuk mengabdi di sana gitu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih kan ngomong-ngomong tentang Jogja, kira-kira adat istiadat, budaya dan sebagainya itu bagaimana sih di Jogja gitu? Boleh dari Rio gimana nih? Ya, untuk di Jogja sendiri yang pasti yang sudah kita ketahui adat dan istiadat budaya di Jogja itu sangat kental sekali ya, baik dari sopan santun, tutur kata itu menjadi catatan penting pribadi kita untuk dibawa benar-benar. jadi kesehari-harian itu sih untuk pelajaran kita di sana kakaknya bagaimana gitu. Oke, dari Haris gimana Haris? Kalau yang adat istiadat masih kelihatan itu dari bentuk rumah sih. Kita Bentuk masih rumah ya? bisa ngelihat rumah-rumah joglo yang masih murni gitu. Beberapa rumah tuh masih asli joglo. Terus bentuk-bentuk balai-balai padukuhan atau balai kelurahan itu masih bentuk pendopo gitu. Pendopo. Terus di sana juga masih ada alat musik gamelan. Gamelan, Iya, gamelan. Cuman di sana masyarakat menyebutnya dengan karawitan. Karawitan. Iya. Tapi by the way, kalian satu desa kah? Tahu beda-beda desa? Apa Beda, gimana? beda. Beda. Oh, satu desa, Satu tapi desa. beda padukuhan. Padukuhan. Iya. Kalau Haris apa nih? Aku di padukuhan Ngepoh. Kalau Rio? Di padukuhan Pakel. 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 Oh, pasti setiap desa, setiap padukuhan berbeda-beda ya. Iya, beda. Kalau dari Rio Kondisi gimana nih padukuhannya? Di padukuhan Pakel itu sangat di ujung yang pasti yang pasti di dalam bener itu susah sekali untuk mencari potensi-potensi yang ada. Yang pertama di sana minimnya literasi, khususnya di kalangan anak muda, anak kecil gitu. Di sana lebih mementingkan yang pertama games, jarang belajar, itu yang pasti yang di sana gitu. Kalau dari Haris? kurang lebih sama ya, karena satu desa tuh kontur. Kurang lebih sama Iya, ya? konturnya sama, cuman yang bedain adalah di padukuhan Ngepoh itu multikultural. Jadi Iya. masih ada perbedaan-perbedaan gitu. Contohnya perbedaan agama. Iya, benar. Cuman di sana masih tetap harmonis. Di sana ada orang Islam, ada orang Hindu, dan ada orang Kristen. Ada berarti 3 rumah ibadah di sana. Kental banget berarti Kental ya. banget. Nah, ngomong-ngomong tentang KKN kolaborasi, pastinya kalian sudah mempersiapkan dong program-program yang kalian akan bawa dari sini menuju Jogja. Nah, kira-kira dari kalian nih, gimana nih program kerjanya? Apa aja program kerja yang akan dilaksanakan di Jogja? Dari Rio boleh? Ya, di Padukuhan Pakel memiliki program kerja. Yang pertama yang unggulan, kami membuat suatu rancangan kegiatan atau program kerja itu pojok baca. Karena dilihat di survei langsung di sana itu masih banyak anak-anak yang kurang minimnya literasi, baik dari literasi luar kota maupun di dalam kota. Itu sehingganya memunculkan inspirasi, sehingganya membuat dari teman-teman sekalian di Padukuhan Pakel membuat program kerja pojok baca. Lalu di samping situ ada program kerja penunjang, yaitu posyandu lansia dan posyandu anak-anak gitu. Berarti lebih ke literasi sama Literasi, anak-anaknya ya betul dari sekali. Padukuhan Rio. Nah, kalau dari Padukuhan Haris bagaimana nih program kerjanya? Nah, kalau dari padukuhan aku itu proses pembentukan program kerjanya waktu udah berangkat ke sana. Jadi waktu udah ke sana kita observasi dulu. Observasi. Selama 7 hari kita berkeliling, silaturahmi ke rumah Iya. Pak RT, Pak RW untuk menanyakan kira-kira program apa nih yang cocok buat anak-anak KKN. Setelah kita nyari masalahnya, Iya. baru kita rapat, kita ngomongin program apa nih yang cocok. Nah, karena masyarakat di sana adalah mayoritas petani dan peternak. Petani ya? Iya, petani dan peternak. Jadi kita juga bikin program yang insya Allah bisa membantu mereka. Nah, salah satunya itu adalah pengolahan pakan ternak. Yaitu kita membuat pakan ternak bentuk fermentasi atau dalam bentuk silase. Kurang lebih itu membuat cadangan makanan dari rerumputan yang dicacah-cacah lalu difermentasi. Nah, itu cadangan makanan tersebut bisa digunakan
mungkin kurang lebih 7 hari ke depan atau sebulan ke depan, tergantung kita ngestoknya berapa banyak. Jadi memudahkan para peternak itu nggak keluar nyari pakan terus tiap hari, karena kan capek ya, belum lagi cuaca, apalagi kalau lagi kemarau. Jadi itu insya Allah bisa menjadi solusi kalau lagi kemarau, punya cadangan makanan untuk ternaknya. Berarti di Padukuhan Haris lebih ke tentang ternak gitu Iya. ya. Ya mungkin kan setiap kelompok beda-beda ya. Tapi dari program kalian tadi gitu, kira-kira yang menjadi unggulan banget dari masing-masing kelompok kalian tuh apa? Dari Rio gimana? Ya, yang menjadi unggulannya itu tadi yang saya paparkan tadi, pojok baca. Pojok baca ya? Pojok baca, karena seperti kita ketahui Ya. di luar sana banyak anak-anak kecil bahkan sekarang mainnya ya game, kalau nggak game online maupun game yang sifatnya menggunakan HP gadget. Itu kita antisipasi benar di sana supaya hal tersebut tidak diadakan lagi, tidak jadi budaya gitu di generasi seperti ini. Oh gitu ya. Jadi untuk pojok baca itu tujuannya untuk anak-anak biar bisa lebih membaca lebih banyak, lebih sering gitu ya. Oke, wah Masya Allah sekali ya program kerja unggulannya. Nah dari Haris gimana nih? Apakah sama kayak yang peternakan tadi atau ada yang lain? Ada yang lain. Ada yang lain? Ya, yang peternakan tadi sebenarnya udah unggulan banget nih. Nah. Cuman yang unggul juga itu ada tentang literasi digital juga. Oh sama Nah, literasi iya, ya. kurang lebih kita mau mengedukasi gimana ke anak-anak SD yang di Pelanjan, SD Pelanjan itu supaya mereka tidak kecanduan main game online, Oh. tidak kecanduan media sosial atau mengonsumsi konten-konten negatif seperti itu. Terus ada juga program untuk mendigitalisasi padukuhan kita supaya lebih digital gitu. Oh, Contohnya kita memberi penitikan di titik-titik lokasi yang vital seperti gereja kita Iya, titikin. Ini ada gereja di sini. Terus ada balai padukuhan, ada masjid supaya orang luar juga tahu. Gampang untuk mengakses gitu. oh iya benar. Jadi arahnya ke sini, rutenya ke sini supaya nggak kesasar. Apalagi zaman sekarang gitu ya, Iya, zaman dunia sekarang apa-apa kan kita apa-apa internet, apa-apa Internet. gadget gitu biar Iya. lebih tahu juga ya. Oke, wah, berarti program-program unggulan kalian ini Masya Allah sekali ya. Sangat Alhamdulillah. pastinya bermanfaat banget untuk masyarakat di desa kalian masing-masing. Nah, kita sudah membahas tentang apa itu KKN kolaborasi, apa itu program kerja kalian, dan mungkin kita akan next bahas, tapi kita break dulu setelah yang satu ini. Bingung mau kuliah di mana? Cari kampus yang banyak prestasinya, banyak fasilitas dan beasiswa. UIN Raden Intan Lampung solusinya. Wujudkan mimpi bersama UIN Raden Intan Lampung. Halo teman-teman Alinea, kembali lagi bersama saya Muhammad Yusuf Prawiro, dan pastinya kita masih bersama narasumber KKN kolaborasi yaitu Haris dan Rio. Nah, tadi kan sudah diceritain banyak ya masalah program kerja, apa itu KKN kolaborasi, dan selanjutnya pasti ada momen-momen dong yang membuat kalian tuh berkesan ataupun gagal move on KKN di sana pasti kan. Nah, boleh dong diceritain 3 momen yang paling berkesan saat KKN. Boleh dari Rio dulu nih. Ya, 3 momen yang Ya, paling 3 momen yang paling berkesan. berkesan di saat KKN. Yang pertama momen waktu kita berangkat menuju ke pantai, dan pantainya itu yang pertama belum terekspos, Oh iya. baik dari kabupaten maupun di kota itu sendiri. Nah, itu salah satu juga sebagai program kita untuk melaksanakan promosi di kalangan di media sosial, karena itu menjadi itu. Karena di sana juga perlu diketahui banyak sekali pantai yang belum diketahui, khususnya Iya, benar. di kalangan anak muda gitu. Terus momen yang selanjutnya adalah saya dan kawan-kawan KKN khususnya di kelompok 115 itu tidak bisa melupakan sekali waktu di sana tuh. Momen yang paling mengesankan kita membantu warga di sana ke ladang, membantu ke kebun, itu sangat mengesan dan tidak bisa dilupakan untuk saat ini. Kayak rasanya pengen balik lagi nih ke Pengen sana. lagi ke Jogja Balik ya? lagi ke Jogja. Saking serunya gitu ya. Saking serunya sekali. Ya. Dan yang terakhir satu lagi nih. Yang terakhir untuk yang terakhir harapannya baik dari kami, dari saya khususnya pribadi,
itu banyak sekali pengalaman dan yang perlu ditanamkan. Khususnya kami yang khususnya di kota tidak tahu persis bagaimana kehidupan di sana gitu, bagaimana literasi di sana, bagaimana interaksi di sana. Makanya pengalaman yang paling mengesan yang terakhir ini, pelajaran yang paling oke di sana lebih ke desanya, karena di kota kan tidak menemukan hal yang seperti itu, yang menemukan hal yang tidak ditemukan di kota dan yang menarik yang untuk kita capai gitu. Oke, dari Rio berarti segitu kesannya dari desanya ya. Oke, kalau dari Aris gimana nih? 3 momen yang paling berkesan. Oke, momen yang pertama itu waktu di posko. Waktu di posko. Kebersamaan di posko itu seru sebenarnya, karena kita kan walaupun di Jogja ya, tapi nggak semuanya orang Jawa. Oh iya. Ada yang dari Lampung kita, cuman ada yang dari Jakarta, terus masih ada logat-logatnya, Iya, ada yang dari Jombang. Walaupun di Jogja kita juga ada yang nggak bisa bahasa Jawa, ada yang orang Medan. Jadi kalau kita ngomong Jawa tuh kadang beda-beda logat, jadi lucu gitu. Ada orang yang nggak bisa Jawa tapi maksain, jadi bener-bener pengen gitu dia pengen ngomong Jawa. Jawanya Jawa halus pula. Nah, itu jadi lucu sebenarnya. Ya, ada satu momen temanku itu dia lagi ngobrol sama ibu dukuh yang punya rumah gitu. Nah, ibu dukuhnya tuh minta maaf. Nah, ini ceritanya lagi masak pagi-pagi. Ibu dukuh minta maaf. Terus temanku bilang, "Nggih, Bu, mboten tilem-tilem." Nah, padahal mboten tilem-tilem itu kan artinya nggak tidur gitu. Dia salah maksud Dia gitu salah ya. maksud dia tuh nggak apa-apa, cuman dia ngomongnya buatan tilem-tilem. Nah, ketidakpahaman itulah yang menjadi lucu. Dan akhirnya dia dibully terus di posko karena dia sering salah ngomong bahasa Jawa. Iya, benar-benar. Itu yang jadi lucunya ya. Yang kedua itu momen-momen main gamelan sih. Momen gamelan. Kalau aku suka banget main gamelan. Jadi karawitan di sana itu seminggu 2 kali. Terus yang main itu udah parubaya semua. Udah orang tua Udah gitu. orang tua gitu ya. Cuman mereka masih semangat, masih bisa ngebaca not nada kayak gitu. Masih Terus bisa ngajarin anak-anak bisa muda nyinden gitu ya. juga masih bisa. Pokoknya Wah, masih keren semangat banget banget. ya. Gedang-gedang gitu masih seru banget. Seru banget ya. Iya. Terus yang terakhir nih apa Yang nih? terakhir itu pengalaman makan belalang pertama kali. Oh, makan belalang. Makan belalang. Di sana masih banyak orang jualan belalang di pinggir jalan itu. Belalang goreng. Oh, belalang goreng. Iya, ada yang gurih, ada yang pedes. Gimana tuh rasanya kira-kira? Rasanya itu mirip-mirip kayak udang lah. Oh, kayak udang. Udang darat Oh, gitu. Crispy. dicampur saus gitu ya? Enggak sih. Enggak. Dia kayak bubuk balado gitu loh. Oh iya Nah, iya. Kalau iya. kita beli singkong balado, nah itu ya kayak kasih balado aja. Wih, enak banget kayaknya. Enak. Cuman pertama ragu enak apa enggak gitu. Takut racun. Halal apa enggak gitu. Akhirnya searching, oh ternyata halal. Halal gitu ya. Ya makan. Oke, oh, berarti itulah momen-momen dari kalian ya. Iya. Emang kabarnya kalau misalkan KKN tuh susah banget untuk move on ya. Iya benar. Apalagi kalau kita KKN-nya jauh kayak kalian di Jogja gitu ya. Jogja kota yang sangat berkesan buat kalian. Iya. Nah, selanjutnya tadi kan momen nih. Nah, selanjutnya adalah 3 kata tentang KKN kolaborasi tersebut. 3 kata nih, kira-kira apa yang mencirikan KKN kolaborasi UIN Raden Lampung dan UIN Yogyakarta tersebut? Dari Haris boleh nih 3 kata. Oke, 3 kata buat KKN kolaborasi Jogja ya. Pertama manis, Manis, harmonis, harmonis, dan istimewa. wah, Masya Allah. Dari Rio gimana? Yang pertama tidak bisa dilupakan, Ya. kekeluargaannya yang mantap Hmm, dan kesan dan pesan yang tidak bisa diulang kembali. wah, Masya Allah gitu ya. Saking emang serunya di Jogja ya. Betul. Kan Jogja juga kan merupakan kota pelajar gitu kan. Jadi nggak hanya kota pelajar juga, kita ngebuat Jogja itu menjadi lebih berkesan untuk KKN ini terutama gitu ya. Bertemu teman-teman banyak, bertemu masyarakat yang kita tidak tahu nih bagaimana mereka menjalankan kehidupan sehari-hari di sana gitu. Oke, yang terakhir nih, harapannya untuk diri sendiri dan kampus kita tercinta UIN Raden Lampung. Dari Haris boleh. Ya harapannya buat diri sendiri setelah melalui fase KKN yang menyenangkan kan lanjut ke fase skripsian. Ya, Semoga skripsi. skripsinya cepat selesai, Amin. lancar dan maksimal. Amin. Terus aktif juga, semakin berprestasi. Amin. Karena aku masih di UKM juga. Terus udah sih cukup. Nah, cukup. Untuk diri sendiri ya. Untuk UIN Real? Nah, kalau untuk Winril terkhususnya buat LP2M
terus pertahankan. Kalau bisa perbanyak lah Kolaborasi acara-acara gini ya. program-program kayak gini yang bisa mengantarkan mahasiswa keluar Lampung bahkan keluar negeri. Itu sangat sangat memperbanyak pengalaman kita. Karena kalau aku cerita ke temen tuh mereka masih pada kaget, beneran di UIN bisa KKN di luar negeri, Iya, bisa di bener. Jogja, bisa di Aceh, bisa di Bandung, keren banget gitu. Jadi kalau bisa dipertahankan dan diperbanyak. Oke. Kalau dari Rio apa nih harapannya? Yang pertama yang pasti menyelesaikan studi di Ya, kampus benar. tercinta kita. Yang kedua sebagai momentum pelajaran kita untuk menghadapi dunia nyata yang sebenarnya. Ya, karena ini jadi salah satu belajar, jadi salah satu tempat kita mengimplementasikan apa yang sebenarnya yang akan kita laksanakan. Sebenarnya apa yang kita jalankan nanti di dunia yang nyata gitu. Terus harapannya untuk UIN Raden Intan Lampung, harapannya ini menjadi program kerja dari tahun ke tahun bisa berjalan ya, Iya. bisa berjalan bila perlu ya, bertambah gitu, bertambah artinya kuota yang disediakan dari kampus ini bertambah lagi, yang tadinya dibatasi itu bertambah lagi supaya teman-teman yang di sana bisa mengikuti program LP2M itu sendiri, bisa mengikuti dan mengimplementasikan apa yang menjadi keresahan kita masing-masing. Wah, gitu ya harapan dari Rio dan Haris. Ya. Wah, seru sekali nih perbincangan ngobrol bareng, membahas KKN kolaborasi, program-program dan harapannya dari Haris dan Rio pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih Haris dan terima kasih Ya, Rio dan sama-sama. terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan Alinea. KKN kolaborasi telah menciptakan jejak positif dan pastinya bermanfaat untuk masyarakat. Semoga semangat kolaborasi ini dapat terus bertumbuh dan berkembang sehingga menjadi generasi yang menginspirasi bagi bangsa dan negara. UIN Raden Lampung bertumbuh mendunia. Alinea setiap Jumat, info kampus buat dirimu. Berinspirasi dengan cerita